Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Dwilianti dengan nomor induk mahasiswa 2017102025. Saya dari mahasiswa 2 KPIA Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang teori hierarki menurut Abraham Maslow yang digambarkan dalam sebuah piramida. Seperti apa? Yuk stay tune terus dalam video ini bersama saya. Nah, teori hierarki ini adalah teori kebutuhan manusia. Maslow membagi teori kebutuhan manusia ini menjadi 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu biological and physiological needs. Basic life needs air, food, drink, shelter, warmth, sex, sleep, eating. Ini merupakan suatu kebutuhan biologis dan fisiologis. Kebutuhan ini yang meliputi seperti udara, makanan, minuman, suatu perumahan, kemudian ada kenyamanan, istirahat, dan juga seks. Nah, manusia itu kan tidak bisa mengelak dari rasa lapar dan haus. Maka dari itu manusia itu perlu memenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Nah, dengan memenuhi kebutuhan makan dan minum itu, dia perlu berkomunikasi. Dia akan berkomunikasi antar personal, contohnya seperti kepada istri, atau kepada ibu, atau kepada pramuniaga untuk menyiapkan makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, kebutuhan makanan dan minuman ini kan sangat penting ya. Nah, kalau kita tidak makan, pastikan kita akan sakit, lemas. Kemudian jika kita tidak minum, maka itu akan menimbulkan dehidrasi. Jadi, kebutuhan ini harus dipenuhi. Dengan cara memenuhi itu, kita bisa mengkomunikasikan dengan orang-orang di sekitar kita, hubungan antar personal kita harus lakukan supaya kebutuhan kita itu bisa terpenuhi. Setelah dibahas tadi makan dan minum, lalu ada kebutuhan seperti memenuhi pakaian ya. Pakaian untuk menutupi tubuh, melindungi tubuh dari debu, hawa panas dan dingin. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pakaian itu kita kan pastinya akan membeli pakaian itu di suatu toko atau suatu tempat atau suatu penjualan gitu ya. Nah, dalam membeli itu kan kita perlu adanya suatu komunikasi dengan penjual itu. Bagaimana kita mengkomunikasikan untuk bisa membeli pakaian yang kita butuhkan dengan si penjual supaya untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu ada suatu hubungan komunikasi di sananya untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Kita butuh apa lagi nih selain makan, minum, kemudian ada pakaian. Ada juga udara. Kita juga butuh udara segar, udara bersih. Nah, untuk membutuhkan udara bersih dan segar, bukankah perlu adanya komunikasi? Contoh sederhana seperti ini. Dalam suatu ruangan gitu, ketika kalian berada dalam suatu keluarga, ada ayah, ada ibu gitu, ada adik. Nah, untuk bisa mendapatkan udara segar, bukankah bisa kamu misalkan berkata kepada ibumu, "Bu, tolong bukakan jendela supaya udaranya masuk karena dalam ruangan ini butuh udara segar." Ataupun kita bisa mengajak adik kita, "Dek, ayo main ke depan, mumpung masih pagi, mumpung udaranya masih segar." Itu kan suatu komunikasi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan udara itu, nah itu kan perlu komunikasi itu. Untuk memenuhi kebutuhan udara pun perlu adanya suatu komunikasi. Lalu kebutuhan lain adalah seks. Seksolog Zoya Amirin mengatakan kebutuhan seks yang tidak terpenuhi akan berdampak pada psikis dan fisik kita loh. Kebutuhan seks yang tidak terpenuhi atau tidak terekspresikan dengan baik, maka bisa mengakibatkan seseorang itu seperti mudah marah, sinis, kemudian merasa tidak bahagia, merasa tersinggung, dan mungkin bisa berperilaku kayak mudah bergosip seperti itu. Sedangkan secara fisiknya,
Jika tidak terpenuhi, bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan psikosomatis, tiduran, rambut rontok, dan bisa menimbulkan stres. Nah, makanya itu seks juga merupakan suatu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, seperti layaknya makan dan minum. Nah, tahap kedua, safety needs, protection, security, limits, law, stability, order, etc. Tahap 2 ini merupakan kebutuhan rasa aman dan perlindungan, seperti memerlukan perlindungan, keamanan, tata aturan, hukum, dan stabilitas. Seseorang itu kan pasti ingin menghendaki rasa aman ya. Dirinya tidak mau terkena dari suatu benda atau material yang mengganggu tubuhnya dari lingkungan fisik gitu ya. Nah, kebutuhan itu harus dipenuhi. Contohnya saja nih ya, kalian perhatikan suatu pekerja bangunan, mereka selalu mengenakan topi ya, topi berwarna kuning bundar. Itu apa? Untuk menghindari suatu material atau benda jatuh mengenai kepalanya, yang jika mengenai kepalanya itu mengakibatkan apa? Sakit kan? Jadi celaka kan, cedera. Nah itu. Kemudian orang-orang kaya nih ya, menyewa satpam untuk menjaga rumahnya, di depan rumahnya. Itu merupakan suatu kebutuhan keamanan. Rumahnya itu supaya aman, terhindar dari maling, perampok, dan lain-lain. Maka mereka menyewa satpam untuk berusaha melindungi rumah mereka dan keluarga mereka. Contoh lagi, menyewa bodyguard yaitu tukang pukul ya. Nah, itu untuk melindungi dirinya ketika berada suatu di mana-mana, itu ada bodyguardnya menjaganya. Itu merupakan suatu kebutuhan keamanan juga, keamanan untuk melindungi dirinya supaya tidak terkena dari suatu bahaya-bahaya gitu ya. Contoh lainnya nih, coba pikirkan, bukankah sebagian orang itu lebih suka membangun atau membeli rumah di daerah yang bebas dari banjir? Nah, itu suatu kebutuhan keamanan yang harus dipenuhi. Atas dasar itulah kemudian turun tuh kepada RT RW, mereka menetapkan suatu musyawarah, yaitu untuk mengadakan suatu pos kamling untuk menjaga lingkungannya mereka sendiri. Masuk ke tahap yang ketiga, yaitu belongings and love needs, family, affection, relationship, work group, etc. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan rasa kasih sayang dan perasaan memiliki. Kebutuhan merasakan kasih sayang dan merasakan kebersamaan di antara keluarga dan juga relasi sosial. Banyak ya keluarga yang harmonis gitu. Harmonis ini karena satu sama lain antara anggota keluarga itu membagi cinta dan kasihnya. Tapi sebaliknya ada juga keluarga yang terlihat kurang harmonis. Itu karena apa? Tidak adanya suatu kecintaan dari dalam keluarga itu, sehingga menimbulkan suatu adanya kesepian, depresi, dan kecemasan sosial. Tahap yang keempat yaitu esteem needs, achievement, status, responsibility, and reputation. Tahap 4 ini merupakan kebutuhan dihormati, seperti respect, prestasi kerja, status, tanggung jawab, dan reputasi. Nih, pastinya kita semua atau kamu ya inginkan kayak merasa dihormati atau harga dirinya itu tidak diturunkan, gitu kan? Nah, itu juga perlu adanya suatu komunikasi. Komunikasi seperti apa? Ayo, contohnya dalam suatu pekerjaan, contohnya ada supervisor yang berkata kepada karyawannya seperti ini, "Wah, saya kagum dengan pekerjaan Anda yang bisa menyelesaikan semua ini.
Ya, walaupun ada sedikit kendala, tetapi saya yakin Anda bisa memperbaikinya. Nah, kata-kata itulah yang secara tidak sadar itu harga diri kita terbentuk dari kata-kata itu. Kita merasa menjadi lebih dihormati, merasa lebih dihargai, seperti itu. Maka dari itu, kita harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. Berkomunikasi untuk saling memuji, untuk saling memberikan apresiasi, untuk saling menjaga reputasi. Kita harus bisa untuk saling menyenangkan gitu, saling menyenangkan dengan orang lain. Dengan begitulah harga diri ini merasa seperti dihargai, dihormati, tidak dijatuhkan. Dan masuk tahap yang terakhir, yaitu tahap yang kelima, adalah self-actualization, personal growth, and fulfillment. Tahap ini merupakan tahap aktualisasi diri, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu perkembangan dan pertumbuhan kebutuhan psikologis. Ini merupakan tahap puncak dari piramida Maslow. Aktualisasi diri itu apa? Aktualisasi diri itu merupakan suatu kebutuhan di mana setiap orang itu ingin di dalam masyarakat atau organisasi itu melibatkan individu itu secara penuh, seperti memberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu. Sebagai manusia itu kita kan harus melakukan banyak hal ya. Seperti kebutuhan yang sudah disinggung di awal-awal tadi, selain sudah kebutuhan itu dipenuhi, kita juga harus berusaha untuk bisa dinyatakan dalam bentuk aktualisasi diri. Maslow itu mendefinisikan aktualisasi diri itu sebagai kebutuhan individu. Memang benar, karena untuk bisa dikatakan sebagai orang yang unik, berbakat, mempunyai potensi yang sangat besar, nah itu bisa menyebabkan kita itu melakukan berbagai hal bagi banyak orang. Maka perlulah adanya suatu komunikasi, terutama komunikasi antar personal, karena ternyata komunikasi ini dapat membentuk pertumbuhan diri kita. Oke, itulah dia penjelasan dari saya tentang teori hierarki dalam piramida menurut Abraham Maslow. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Oh iya, boleh untuk like dan juga share video ini. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.